Halo semuanya, hari ini kami, Brandon, Darrell, Dev, dan Ezer jalan-jalan ke Museum Nasional. Kira-kira apa aja yang kita temukan di sana ya? Ayo kita saksikan. Nah, jadi ini daerah pertama di Museum Nasional. Jadi bagian ini itu menggambarkan keadaan Indonesia pada zaman Paleolitikum. Lalu berikutnya di sini masih zaman Paleolitikum. Di sini itu ada gambaran dari alat-alat yang dibuat oleh manusia purba pada zaman itu. Yang di sini bisa lihat ada kapak dari batu dan lain. Lalu di sini juga terdapat penjelasan akan prasasti-prasasti yang dibuat pada zaman prasejarah juga. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada kapal-kapal. Kapal-kapal ini juga merupakan peninggalan dari masa prasejarah. Ceritanya dulu ada masyarakat Austronesia. Mereka datang ke Indonesia dan mengajarkan manusia-manusia di Indonesia dulu cara membuat teknologi-teknologi baru. Salah satunya termasuk perahu-perahu tersebut dan yang bisa dilihat sekarang. Nah, ini berikutnya juga bagian dari peninggalan zaman prasejarah juga. Ini adalah cara dulu manusia purba di Indonesia mengubur orang yang sudah meninggal. Ini juga bisa dilihat ada beberapa prasasti lagi, dan salah satu prasasti yang bisa dilihat di sini sekarang adalah prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Berikutnya di sini kita juga bisa lihat sekilas dari pahlawan-pahlawan di Indonesia dulu yang berperang pada zaman penjajahan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau kita belok ke kanan dari ruangan pahlawan-pahlawan tadi, kita bisa lihat seperti ada taman yang isinya tentang dewa-dewa Hindu-Buddha. Tapi kelompok kami tidak terlalu membahas bagian itu. Kemudian ini berikutnya apa yang kita bisa lihat kalau kita belok kiri dari ruangan pahlawan-pahlawan tadi. Kalau kita jalan terus, di sini kita juga bisa lihat ada pajangan wayang-wayang, masing-masing dengan ceritanya masing-masing. Di sini kita juga bisa lihat sekilas ada bagian yang khusus menampilkan kebudayaan dari Pulau Sumatera. Kemudian di area berikutnya ini ada ditampilkan berbagai jenis rempah-rempah yang bisa ditemukan di Indonesia. Lalu di sini juga ditampilkan berbagai barang peninggalan dari zaman prasejarah. Dan di sini ada
Sebenarnya beragam macam benda-benda yang ditampilkan, tapi mayoritas yang bisa dilihat itu ada barang-barang untuk makan dan juga untuk memasak. Di sini juga bisa dilihat beberapa peninggalan barang-barang yang mereka gunakan untuk upacara adat. Dan di sini kembali lagi dengan alat-alat yang dulu mereka gunakan untuk memasak. Sekarang kita sudah sampai di lantai 2, yaitu membahas tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, intinya diperkirakan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Namun, belum ada banyak barang bukti untuk membuktikan hal tersebut. Nah, tapi dalam ruangan ini ditemukan banyak artefak peninggalan dari situs Bongal. Nah, di sini saya akan membahas tentang awal mula Islam masuk ke Indonesia dan akhirnya menjadi kesultanan yang berdiri setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan kapan Islam masuk ke Indonesia. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini sudah ada banyak ahli-ahli sejarah, epigrafi, arkeologi dan juga sastra yang membahas tentang ini. Tapi dari kesimpulannya, Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, yaitu tepatnya abad ke-7 Masehi. Tetapi bukti fisik yang mendukung teori ini masih perlu dicari. Lalu akhirnya selama puluhan tahun, bukti-bukti yang dimaksud masih belum juga berhasil ditemukan. Berbagai seminar, publikasi, dan teori yang dikembangkan masih juga belum mampu membuktikan bahwa peradaban ini sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Dan akhirnya baru-baru ini temuan masyarakat di situs Bongal berupa artefak koin dinasti Umayyah dan artefak-artefak lainnya yang sezaman membawa cahaya baru untuk teori ini. Teman-teman ini pun menjadi bukti kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Bongal, kota kosmopolitan kuno. Bongal adalah kota kosmopolitan kuno yang berkembang dari abad ke-3 hingga ke-12 Masehi. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Bongal memiliki hubungan perdagangan dan budaya dengan wilayah Timur Tengah, Romawi atau Eropa, India, Tiongkok, serta budaya lokal. Namun, kerajaan Bongal berakhir secara mendadak ketika tsunami besar melanda pada tahun 1180, menyebabkan kota ini lenyap dari peradaban. Sisa-sisa kejayaan Bongal dapat dilihat dari artefak-artefak yang ditemukan di situs Bongal. Sebuah vitrin berisi 84 jenis artefak dari berbagai ukuran menjadi representasi dari lintas peradaban yang pernah berinteraksi di kota ini. Temuan ini tidak hanya membuktikan keberagaman budaya di Bongal, tetapi juga menggambarkan betapa luasnya jaringan perdagangan yang pernah dimiliki kota ini. Jadi di sini ada temuan awal dan penemuan artefak di situs Bongal di Sungai Lumut, Tapanuli Tengah. Pertama kali disebutkan oleh Nathaniel Milner, penjelajah Inggris pada tahun 1772 sebagai kawasan berpotensi jejak peradaban maritim. Survei arkeologi modern dimulai tahun 2001 oleh Balai Arkeologi, namun hanya menemukan arca Ganesha. Sejak 2016, penambang emas menemukan manik-manik, koin, keramik, dan artefak logam. Diserahkan ke institusi akademik dan museum. Penemuan koin Islam era Umayyah dan Abbasiyah tahun 2019 sampai 2020 menarik perhatian ahli epigrafi, sejarah Islam, dan arkeologi.
Museum Sejarah Al-Quran, Fadil Zone Library, Litbang Kementerian Agama, BRIN, Pusat Studi Sejarah Unimed, Sultanate Institute, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terlibat aktif, menguatkan dugaan Bongal sebagai titik penting perdagangan dan penyebaran Islam di awal Sumatera Utara. Nah, sejak tahun 2021, ekskavasi secara sistematis dilakukan oleh berbagai lembaga seperti BRIN atau Balai Arkeologi Sumatera Utara dan BPCP Aceh dengan dukungan dari Sultanate Institute. Ekskavasi ini mengungkap artefak tambahan, termasuk manik-manik Islam dan Romawi, alat medis, serta kaca. Selain itu, terdapat upaya integrasi teknologi dalam perkembangan situs melalui penelitian wilayah berbasis augmented reality atau virtual reality. Selain koin, di sini juga ada salah satu peninggalan lainnya, yaitu ragam mushaf Al-Quran di Indonesia. Seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, penyebaran Al-Quran mulai dilakukan dengan cara menuliskannya secara manual atau manuskrip di atas kertas. Di Indonesia, manuskrip Al-Quran banyak ditemukan di berbagai daerah dengan beragam bentuk dan juga tampilan. Di tangan para ulama penyalin mushaf, kitab suci Al-Quran menjelma menjadi artefak seni budaya. Ayat-ayat dalam mushaf Nusantara ditulis dengan indah, dihiasi iluminasi yang mencerminkan karakter budaya masing-masing daerah. Pada abad ke-19 Masehi, mushaf Al-Quran telah dicetak di Palembang dengan teknologi pencetakan modern, lebih awal dibanding negara dengan pencetakan mushaf Al-Quran di Singapura, India, dan Turki yang juga menyebar di wilayah Nusantara. Hingga saat ini, ragam mushaf Al-Quran, baik manuskrip maupun cetak, terus disimpan dan dirawat oleh para pemulia Al-Quran, pusat studi ilmu Al-Quran, dan museum-museum di Indonesia. Salah satunya adalah Museum Nasional ini. Manuskrip agama, hikayat, dan susastra. Selain mushaf Al-Quran, peradaban Islam Indonesia juga memancarkan cahaya ilmu berupa naskah keagamaan, hikayat, dan susastra yang biasanya berupa tulisan tangan atau manuskrip. Naskah tersebut ditulis di berbagai media, seperti lontar dan kertas jeluang. Kertas yang berasal dari masa lampau. Kemampuan literasi para ulama Indonesia masa lampau tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga meliputi hampir semua aspek kehidupan seperti kesenian, perbintangan, dan pengobatan. Untuk memberi nasihat, mereka mengubah hikayat dan berbagai kisah dalam bentuk susastra. Nah, sekarang adalah salah satu contoh penemuannya, yaitu koin Islam dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, Kekaisaran Romawi dan juga Persia adalah dua negara pra-Islam yang mencetak mata uang dinar dan juga dirham sebagai mata uang resmi mereka. Penggunaan dinar-dirham Romawi dan juga Persia terus berlangsung sampai masa Khulafa al-Rasyidin dengan penambahan simbol Islam seperti Bismillah di sisi simbol salib Kristen dan simbol api Majusi. Setelah itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah, yang pertama mencetak koin dengan sepenuhnya berisi simbol-simbol Islam, yaitu pada tahun 698 sampai 699 Masehi. Koin dirham tertua yang dicetak oleh Khalifah Abdul Malik pada tahun 699 ditemukan di situs Bukit Bongal, Sumatera Utara, bersama ratusan koin lainnya dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu yang ada dari abad ke-7 hingga 10 Masehi. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, sekarang bisa dilihat ini ada gulungan panjang banget yang ini sebenarnya sebuah Al-Quran. Dan isi ruangan ini berikutnya memang semua tentang Al-Quran. Lalu di sini juga ada beberapa hasil karya seni rupa Islam yang berasal dari Indonesia.
sekarang kita sudah sampai pada lantai terakhir yang akan menceritakan tentang proses kemerdekaan Indonesia. Nah, di sisi sini kita bisa lihat ada beberapa foto-foto dan ntar kita juga akan lihat ada beberapa poster pada zaman Indonesia melawan penjajah. Nah, kemudian di sini juga ada diorama dapur dan palang merah pada zaman penjajahan. Lalu di sini ada kronologis dari awal Indonesia dijajah oleh Belanda sampai pada akhirnya Indonesia bisa merdeka. Lalu kalau di sini kita bisa lihat ada beberapa naskah yang dipajang di sini. Dan di sini juga ada beberapa senjata tradisional. Lalu di sini ruangan terakhir berisikan beberapa karya seni dari beberapa seniman. Sekian dari kami. Sekian dari vlog kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.